Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyana Puji Lestari, NIM 2013-30702, kelas PGSD A3 semester 4. Video ini diupload guna memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah model-model pembelajaran SD. Di dalam video ini saya akan membahas tentang macam-macam metode pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Selain itu, juga merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang aplikasi tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga pendapat lain mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja atau sistematis untuk memudahkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yaitu sistematis yang memudahkan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah yang konkret, agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan seperti adanya perubahan positif pada peserta didik. Saya mengutip menurut Nasution dalam bukunya, yaitu yang berjudul Strategi Pembelajaran, mengatakan bahwa ada 7 metode pembelajaran. Yang pertama, sudah tidak asing lagi ya, yaitu ada metode ceramah. Yang kedua, metode tanya-jawab. Yang ketiga, ada metode diskusi. Yang keempat, ada metode pemberian tugas. Yang kelima, ada metode simulasi. Yang keenam, ada metode demonstrasi. Dan yang terakhir, ada metode eksperimen. Kita bahas metode satu persatu. Yang pertama, yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah itu merupakan cara menyampaikan materi pelajaran secara lisan kepada sekelompok peserta didik. Nah, jadi dapat disimpulkan dari teori tersebut bahwa metode ceramah itu merupakan cara guru untuk menyampaikan atau menjelaskan materi pelajaran secara lisan kepada peserta didik secara langsung. Jadi, tujuan dari metode ceramah ini untuk meningkatkan daya ingat, daya konsentrasi siswa, sehingga siswa dapat menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Kemudian metode ceramah ini juga murah ya, sifatnya karena tidak menggunakan media apapun, hanya menggunakan media tutur kata saja. Yang selanjutnya yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab itu merupakan metode mengajar dua arah, antara guru dan siswa maupun sebaliknya. Nah, jadi metode tanya-jawab ini adalah cara guru menyajikan pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik maupun sebaliknya. Tujuan dari metode tanya-jawab ini untuk melatih peserta didik berpikir dan berbicara secara sistematis. Metode diskusi adalah cara untuk mengumpulkan pendapat atau membuat kesimpulan disertai dengan menyiapkan alternatif jawaban untuk memecahkan suatu permasalahan. Menurut pendapat yang lain, metode diskusi adalah cara guru untuk memberikan permasalahan kepada siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode diskusi ini adalah cara menyampaikan bahan pelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berpendapat, menyimpulkan atau membuat kesimpulan, serta menyiapkan alternatif jawaban sesuai permasalahan. Jadi tujuan dari metode pembelajaran ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini adalah
cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik, baik kelompok maupun individu. Menurut pendapat lain, yaitu metode pemberian tugas ini adalah cara guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik agar dapat melakukan kegiatan proses belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pemberian tugas ini adalah cara untuk menyajikan pembelajaran dengan memberikan tugas kepada peserta didik baik secara perorangan maupun secara kelompok, sehingga peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran. Nah, tujuannya agar peran aktif siswa ya di sini dapat melakukan proses belajar mengajar di luar kelas. Yang kelima, yaitu metode simulasi. Di sini menurut Rusdiana dalam bukunya mengatakan cara penyajian pelajaran dengan menggunakan situasi tiruan atau berpura-pura dalam proses belajar. Sama halnya dengan Nasution mengatakan bahwa metode simulasi ini adalah cara mengajar dengan menggunakan benda atau tiruan atau kegiatan yang bukan sebenarnya. Jadi tiruan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode simulasi ini adalah cara menyampaikan pelajaran dengan bentuk benda tiruan atau kegiatan yang bukan aslinya. Tujuan dari metode simulasi ini agar siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan dan dapat mengingatkan bahwa kepada peserta didik kepada masa lalu. Berikutnya yang keenam ada metode demonstrasi. Di sini menurut Winarta Saputra di dalam buku Nasution adalah menyajikan pelajaran dengan mempertunjukkan objek secara langsung atau kegiatannya. Sama halnya dengan pendapat lain, yaitu suatu cara penyajian pelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan tentang kepada siswa secara langsung tentang proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi itu adalah cara penyajian pelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda yang sedang dipelajari. Tujuannya yaitu untuk melatih peserta didik mengkonkretkan informasi yang bersifat abstrak dan mengembangkan kemampuan pengamatannya. Dan yang terakhir yaitu ada metode eksperimen, yaitu cara menyajikan pelajaran dengan menugaskan peserta didik untuk melakukan suatu percobaan sehingga siswa bisa mengalaminya sendiri terhadap sesuatu hal yang dipelajari. Sedangkan pendapat yang lain yaitu bahwa dalam penyajiannya yaitu memberikan penugasan kepada siswa untuk melakukan suatu percobaan sehingga siswa itu dapat melakukannya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen ini penyajian materi pelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan suatu percobaan di mana siswa itu dapat mengalaminya sendiri. Tujuan dari metode eksperimen ini adalah agar siswa dapat terlatih apakah yang diperoleh dari hasil percobaan sehingga siswa itu dapat menyimpulkannya dari apa yang didapatkannya sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya.
Berikut beberapa tujuan metode pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara yang terbaik. Yang ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Yang kelima, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara tepat dan sesuai harapan. Yang keenam, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang menyenangkan serta memotivasi siswa. Ya, itu tadi pembahasan dari saya mengenai jenis-jenis metode pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.